Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din bil jazaa'i wal hisabi. Hai hal arafatahu wa illam ta'rifuhu. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ini nanti akan terlihat ketika pada hari pembalasan di akhirat. Nanti kita akan melihat siapa saja orang-orang yang mendustakan agama. Kalau di dunia ada kelihatan ya, antara yang ibadah dan antara yang tidak ibadah. Dalam ibadah tertentu itu tidak kelihatan siapa musuh-musuh Islam, siapa yang mendustakan agama Islam. Ini banyak yang kita tidak tahu ketika di dunia ini, kecuali kalau mereka terang-terangan memusuhi agama Islam. Nah, nanti pada hari pembalasan, pada hari hisab, itu akan diketahui siapa orang-orang yang mendustakan agama, siapa yang tidak mendustakan agama. Siapa mereka itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik, yang membentak, yang tidak open kepada anak yatim. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Muharram. Ini kalau kita lihat sekarang malam, ini bulan sangat terang ya, masih tanggal 15-an. Perkiraan dan tengah-tengah bulan Zulhijjah. Nah, pada bulan Muharram itu nanti ada namanya tanggal 10 Muharram, itu lebaran anak yatim. Nah, orang-orang yang menghardik, yang membentak, yang jahat, yang tidak open, yang tidak mengurusin anak yatim, termasuk orang yang mendustakan agama. Di sini jelaskan ada orang yang tidak memenuhi hak-hak anak yatim. Jadi cuek ya? Tidak peduli kepada anak yatim. Nah, orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, maka mereka termasuk orang yang mendustakan agama Islam. Sehingga di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan pencerahan, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang cinta kepada anak yatim, kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim. Rasul menggambarkan, ana wa kafil yatim hakatan, aku dan orang yang menyantuni, yang menyayangi, yang mengasuh anak yatim bagaikan dua jari, jari tengah dan jari mana? Tidak ada batasnya, dekat. Nah, orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga akan bersama Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hartanya habis karena menyantuni yatim? Justru hartanya akan besar. Hartanya akan bertambah. Jadi hartanya yang dihabiskan untuk investasi anak yatim, itu hartanya akan ditambahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan yang Al-Quran Allah gambarkan orang-orang yang berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan pohon yang tumbuh 7 cabang
setiap 7 cabang tumbuh lagi sampai 700 cabang kebaikan. Itu yang digambar Al-Quran. Dan bahkan kalau ada orang yang datangkan satu kebaikan, manja adil hasanah falahu asyru amsalihha, kalau didatangkan satu kebaikan, Allah berikan 10 kebaikan. Ini tadi yang bersih majlis. Kalau yang datangkan kebaikan dengan tenaga, dengan upaya, dengan pikiran, dengan waktu, lalu dimati dipakai untuk ngaji, untuk belajar dan sebagainya, itu pahalanya ngalir sampai hari kiamat. Ya. Maka ini ada ikhlas, ya. Sambil nyapu selawat, Salatullah, ya. Tapi kalau udah berlutut, tetap dapat pahala. Cuma pahalanya beda sama ini. Ini luar biasa, ya. Jadi kelihatan sederhana, tetapi kalau kita tafsirkan, itu kebaikan yang kita lakukan itu sungguh luar biasa pahala amal jariah kita. Karena amal jariah ini bisa berupa ilmu, bisa berupa doa, bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, bisa berupa konsep, bisa berupa senyum dan sebagainya. Ini pahalanya tidak terhitung, ya. Siapapun yang menyantuni anak yatim, dia akan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah, bagaimana kalau ada orang yang ngurusin yatim tapi hartanya diambil? Wala taqul yasa, jangan kamu makan harta yatim. Bisa nanti orang-orang yang harta yatim perutnya akan buncit, ya kan? Meledak, buncit lagi, meledak, buncit lagi. Jadi kita nggak boleh makan anak yatim. Misalnya begini, si fulan ngurusin anak yatim, ada 3 anak yatim diurusin, sekolahnya sampai kuliah, sampai kerja sukses, sampai menikah diurusin, tapi tanahnya ambil. Nah ini nggak boleh. Ya sama aja, diberi tanah anak yatim. Jadi kalau anda anak yatim ikhlas. Nah, kan karena usia dini itu sebelum dia balik atau usia belum dewasa, usia muflis namanya. Usia muflis, usia bangkrut ini, usia yang masih labil, belum stabil, itu ada yang bimbing sampai dia dewasa. Maka ketika usia labil, jangan kita ambil kesempatan untuk membohongi mereka di sekolah terus. Ketika mereka dewasa, mana wajah saya dalam waktu saya udah nggak ada, itu ke kamu sekolah, gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita niat terus di sekolah, supaya itu di sekolah ini terus kita ambil hati. Ketika dewasa kita, kamu salah bersekolah, kamu udah nikah. Ini kan harta kamu, rumah kamu, dan kamu silakan kamu urus. Nah, andai kata anak yatim karena dia butuh terima kasih, lalu yang usia sepuh misalnya, tidak bu, ini saya udah cukup, ini untuk ini. Dia orang juga dikasih juga, itu lain cerita. Itu tanda terima kasih dia kepada orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut dia ngambil dengan menukar yang disekolahkan, itu sama aja kita makan apa? Kecuali ada perjanjian yang awal. Tapi kebanyakan ketika manusia bagaimana nggak paham, nggak tanah aja. Iya. Atau sudah dewasa, nah, kok harus saya nggak? Nah, jadi kembali pada sekalian, semua yang kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kalau kita pengen sungguh-sungguh menyatu anak yatim baik bersifat temporer ataupun seterusnya, itu semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niat karena Allah, Allah akan balas semua harta yang kita keluarkan, akan dikembalikan oleh Allah berupa kesehatan, berupa nambah harta kita, berupa kesuksesan. Itu dengan cara Allah. Dia akan membalas hamba-hambanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
ya, dan enggan memberikan makan fakir miskin. Wala yahudu, ini enggan itu maksudnya nafsuhu wala ghairuhu, baik untuk dirinya atau untuk orang lain, dan enggak mau maksudnya. Lihat fakir miskin, ya, kalau fuqara masakin kelaparan, dia punya harta ada zakat, berat hawanya zakat. Padahal zakat itu nanti akan diberikan kepada salah satu yang adalah fuqara masakin. Contoh misalnya, ketika bulan puasa itu biasa oleh zakat, ya, zakat mal, zakat fitrah, itu nanti akan diberikan kepada mereka, ya. Asnafus tanahnya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya amir, panitia, amir miskin, fisabilillah, para guru, para ustaz, itu memang punya hak. Para guru, para ustaz bagaimana? Apa yang mereka berjuang di jalan Allah, fisabilillah, berdakwah, termasuk, ya. Orang yang hutangnya banyak itu ditolong. Orang yang baru masuk Islam itu ditolong, dikasih dari zakat, supaya mereka yang kuat. Mereka nggak putus asa. Baru masuk Islam itu miskin, dibantu oleh muslim lain berupa apa? Dari hasil zakat atau sedekah. Jangan sampai nanti terjadi cerita pada masa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang dulunya miskin lalu jadi kaya, dia lupa untuk berzakat. Banyak kisah-kisah terdahulu, misalkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang kita kenal dengan harta karun si Korun yang dulunya susah. Murid setia Nabi Musa alaihissalam, ketika didoain di dalam kaya, ketika kaya dia lupa sampai gotongnya bisa digotong oleh orang-orang. Akhirnya tuh Korun ambles ke dalam gedung hewannya, ke dalam bumi, sehingga kita kenal dengan harta karun. Itu murid setia Nabi Musa. Ngajinya rajin, ibadahnya rajin. Ketika udah didoain kalau jadi orang kaya, dia nggak mau zakat, nggak mau ibadah, dia merasa semuanya hasil dari payahnya. Dan ambis. Contoh lain misalkan Fir'aun, dia merasa kaya, merasa berkuasa, sampai setan pun dia bisa kalahkan. Dia lebih hebat daripada setan. Karena setan tidak mengaku Tuhan, tapi dia mengaku Tuhan, hancur di laut merah. Ketika nyawanya dari kerongkongan, dia beriman kepada Allah, nggak bisa. Sampai sekarang masih ada yang diletakkan muginya, ya, di Mesir, di piramid, ya, di Mesir. Ada contoh yang Nabi kita Muhammad SAW, Faklaban, seorang suami istri yang lagi ibadah. Belum aja dia udah nunggu di masjid suaminya, lalu dia buru-buru gantian kain untuk istrinya sholat. Ketika jalan lama dia merasa miskin, dia berdoa Nabi doain, nanti angkat tangan menghadap Allah. Allah berdoa, fa'lana ya Allah, tidak kain oleh fa'lana. Kalau Allah kabulkan, satu ekor sapi, domba, kambing, sampai ribuan kambing, ribuan domba, ribuan unta. Ketika Nabi utus, dan bahkan dalam sahabat Abu Bakar diutus untuk minta zakatnya, apa namanya? Dia nama zakat. Yang dulu datang ke musala, ke masjid dulu ada, lalu setelah ada. Kemudian dulu saking sibuknya ngurusin hartanya ribuan, kawan ternak di padang rumput yang luas di kota Jazirah Arab. Lalu didatangnya apa? Setelah koma terus, baru saya terus, dan seterusnya, tidak pernah masuk musuh. Lupa karena saking bertambah hartanya. Sehingga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, walaupun beliau tidak lama dalam menjabat, kurang lebih misalkan 2-3 tahun, itu belum memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Nabi yang palsu, mereka yang menganggap setelah Nabi wafat tidak ada zakat lagi, diperangi. Nabi palsu yang ngaku Nabi, diperangi. Nah, kalau di zaman sekarang ada orang yang diberikan harta
lalu dia tutup mata, tutup telinga, berpakir miskin, andai kata di dunia diberikan adat, ya, bisa jadi harta yang manfaat akan habis sendiri. Dan nanti di akhirat itu harta yang akan dikalungkan di lehernya, akan dibelenggu tangannya, saking bakhilnya. Nah, kemudian ini bahwa lil muslimin, maka celakalah orang-orang yang lalai, alladzina hum an sholatin sahun, itu orang-orang yang lalai dari sholat. Sehingga kalau para jamaah baca surah ini jangan dipisah, ya. Misalkan fawailul lil muslimin, itu nggak boleh titik, nggak boleh wakaf, tapi terusin fawailul lil muslimin alladzina hum an sholatin sahun. Misalnya dia wakaf, kalau di wakaf fawailul muslimin, maka celaka orang yang sholat. Nah, ini salah tafsir. Itu itu, ya. Jadi nggak boleh berhenti di kalimat fawailul lil muslimin, boleh berhenti. Kalau kita berhenti nanti kita tafsirkan berarti orang yang sholat celaka. Nah, jadi hanya terusin yang dimaksud yang celaka orang yang sholat ini orang-orang yang suka menunda sholat. As-sholatu ala waqtiha. Kata Nabi, sholatlah tepat pada waktu. Pengertian waktu di sini adalah, misalkan ada yang menafsirkan hadis ini, mentakwil hadis ini bahwa tepat waktu sholat ketika pas azan. Ada juga yang menafsirkan, mentakwil bahwa tepat waktu sholat ketika waktu sholat. Misalkan maghrib jam 6, ya, jam 6, 18 misalnya, sampai jam 17, isya jam 17 lewat 5, jam 19.5, jam 18 sampai jam 19, lalu isya jam 19 lewat 5. Nah, itu antara satu jam itu waktu sholat namanya, ya. Ya, yang maksud dengan lalai adalah ketika dia melewati waktu. Ada yang menafsirkan ketika pas azan berkumandang. Jadi itu versinya. Jadi gofilun, orang-orang yang lalai, ya. Jadi sholat sudah tentukan waktunya, ya. Jadi nggak bisa kita bikin waktu sendiri. Misalkan zuhur dari jam berapa sampai jam berapa, asar, ya, jam berapa sampai jam berapa seterusnya. Jadi gofilun yuakhirunaha an waqtiha. Jadi pengertian sahur di sini adalah ghafiluna yuakhirunaha an waqtiha. Itu orang-orang yang lalai yang mengakhirkan dari waktu sholat. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Jadi salah satu orang yang mendustakan agama, selain tadi dia lalai dari sholat, dia juga riya. Riya itu minta dipuji orang. Khususnya di dalam kitab ini dijelaskan fi sholati wa ghairiha, dalam bidang sholat dan dalam bidang amal-amal ibadah yang lain, ya. Misalkan dia sholat, itu sholat karena dia kata rajin, wah tetangga gua nih, soal mertua, wah calon pacar, calon bini, mau sholat, ya. Jadi dia dipuji orang. Atau dia ngaji, aku ngaji ya, dia kata sholat, dia kata anak sholat, lalu banyak sholat makanya, ya. Ngaji. Atau dia sedekah, lihat nih, bersedekah nih, ya. Nih, lihat kepada semua, hadir, misalnya. Jadi orang-orang yang ria itu orang yang bisa dipuji orang lain. Atau kan majlis, diumumkan besok kita kerja bakti. Nah, ini akan ada pertanyaan, gimana saat kalau kita nge-share, ya, nge-share kerja bakti di grup, misalnya.
Itu untuk pengertian. Bisa juga ria, bisa juga pengen motivasi lain. Motivasi. Tapi kalau orang habis ya yakin bermotivasi, memberitahukan kalau ini loh gimana kerja bakti. Jadi bukan ya karena dipuji orang, bukan. Memberikan iktibar, memberikan pelajaran kepada orang bahwa sesungguhnya kita wajib untuk menjaga kebersamaan. Paham ya? Jadi tidak semua orang share itu kecuali kalau misalkan di sebuah tertentu ya, itu semua tergantung kali ini. Bisa untuk motivasi, bisa untuk apa sih? Ya dia itu jalan. Atau korban kemarin di masjid musola yang lawan syaris yang korban A, B, C, dan Z itu bukan dia, hanya menyebutkan ini loh kami yang korban siapa aja. Karena dia akan berkaitan dengan ikrar, penyerahan dirinya kepada panitia untuk disembelih dalam tempatnya. Ya. Itu bukan ria. Tapi beda lagi kalau korbannya begini, saya korban, saya ngomong, saya korban tuh sampai belum gede, nah kecil semua. Kalau ada korban lain, itu kalau ada korban dari dua itu lain cerita. Itu dua ria lagi, udah melokap itu. Ada rianya, ada ujungnya, ada sombongnya, ada belagunya, ada tengilnya dicampur tuh ya, dicampur tuh. Udah kayak gado-gado, udah campuran. Setiap teman ya. Yang terakhir teman sekalian, wayamna'unal ma'un ya. Dan mencegah dari apa? Hal yang berguna. Jadi dia orang kalau nama nggak boleh. Jangan majlis kita nih. Oh majlis kurang apa? Kurang ini. Jam dindingnya nggak ada topik bagus. Ada orang datang masuk sana. Bosan juga bisa tuh, bosan semua tuh. Mencegah. Jadi mencegah orang berbuat baik, kenapa ya? Atau sekarang kayak nyanyi, kita misalkan si Ustaz misalnya. Mana yang ngaji Ustaz? Ustaz datang aja. Paman, ya, yang motor jauhan, banyaknya 2 bulan, tak mau 2 bulan, ya. Itu mencegah. Jadi mencegah orang berbuat baik atau menggunakan barang yang berguna, yang bermanfaat untuk kebaikan, itu termasuk orang-orang yang dustakan. Jadi nggak boleh, ya. Kalau orang berbuat baik kita nggak usah lihat kita suka-suka, siapapun yang berbuat baik terjadi. Jangan cegah. Karena kita nasihat kita cegah. Nah, apa dosa itu? Kita mencegah dapat termasuk dosa agama, ya. Ya hari ini apa dosa? Ya. Takutnya mencari hasilin itu. Kalau saya kan menyebut ya, sifat hasud itu akan muncul dari penyakit ain. Ya, itu saya jelaskan. Penyakit ain itu penyakit hati. Dia mandang orang. Dia bangga, dia nggak iri nanti. Dia bangga sama orang, tapi lupa nyebut kalimat thayyibah, lupa berzikir. Itu penyakit lain. Misalkan, salah sebulan mobilnya luar biasa, hebat, mobilnya bagus banget, mahal tuh, sekian miliar, begitu doang. Nggak nyebut subhanallah, alhamdulillah, bagus. Mulai. Jadi kalau dia bangga sama orang, takzim sama orang, tidak menyebut kalimat Allah, zikir, thayyibah, itu penyakit lain. Apalagi dia mandang orang karena ini lagi. Wah, si pulang bagus banget. Usufain dan bakal gitu. Ya. Itu penyakit lain. Penyakit lain itu merasa. Nah, penyakit lain yang dari kita Muhammad bisa mempercepat kematian. Ada itu. Orang yang punya penyakit lain, dia mandang orang dengan rasa hasud, memandang orang tanpa menyebut nama Allah atau berzikir, dia nggak marah, nggak hasud, nggak benci, tapi mandang membanggakan orang tanpa menyebut nama Allah. Tidak akan penyakit lain. Penyakit lain ini karena hati bisa mempercepat kematian. Nah, kalau dia semua, gimana cara mengobatinya? Ini salah satunya. Kita hadir sambil jadi hati kita berubah. Atau kita baca Al-Quran, kita tadarus ketika di rumah kita sendiri tanpa ada orang. Kita baca Al-Quran, yakin dengan baca Al-Quran Allah itu mengenai jiwa kita. Atau kita berzikir,
lagi naik motor, naik mobil, lagi di jalan, lagi di mana pun astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Di motor terus itu mau balik lagi, khawatir ketika kita lihat di mana-mana, pandangan kita takut baik-baik. Contoh anak muda, mana wanita cantik, dan itu ya. Masya Allah, pokoknya andai kata jadi buah, bosan jadi masak itu mudah. Nah itu Allah, tapi harusnya ini awal itu subhanallah, indah wanita itu kita Tuhan nafas itu beda benar. Jadi itu udah nyebut nama kebaikan. Nah sekali pandang itu nikmat, jangan pandang terus dosa ya. Jadi pandang wanita cantik atau wanita seksi misalnya. Kalian foto nggak sengaja kita, jadi mata kita nggak sengaja kayak gitu. Seksi, atau seksinya udah berpaling, jangan terusin masuk. Nah itu lanjut, ya. Jadi boleh kita orang menikmati keindahan kita itu, tapi awalnya kalimat subhanallah, indahnya gunung itu, desa itu, laut itu, wanita itu. Jangan berpaling langsung. Ini cok. Nah ini beda ya. Jadi satu kejadian sama, beda konsepnya, beda hukumnya. Tadi contoh ya, ada wanita yang cantik, yang seksi, itu pandang pertama nikmat, masuk paling. Juga kalau dipakai rapi, jilbab cantik banget misalnya, itu satu tajamnya. Subhanallah, masya Allah cantik begitu. Jangan dipokoknya takut itu. Beda kan kalau itu takut dikhawatirkan. Kita nggak marah kebenci, kita suka jadi sakit air karena kita berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat dan kita bisa dihindari dari golongan orang-orang yang merusakan agama. Kita berharap kita termasuk dan berusaha menjadi golongan yang senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolong diri kita. Allahu a'lam bishawab.